Apa sih tandanya ketika kamu memiliki inner child yang negatif? Inner child yang negatif merupakan perilaku yang terbentuk dari pengalaman traumatis atau kurang perhatian dan kasih sayang pada saat masa kanak-kanak. Jadi ketika kamu pada saat kecil kekurangan rasa kasih sayang dan cinta kasih dari orang tua kamu, maka bisa dikatakan kamu juga memiliki yang namanya inner child yang negatif. Apa saja tandanya? Yang pertama, memiliki perasaan rendah diri yang sangat kronis. Artinya mereka memiliki perasaan tidak berharga dan tidak pantas untuk bahagia. Sehingga hal ini akan membentuk anak tersebut jadi sulit untuk mencapai kesuksesan. Nah, bagi kamu yang mungkin sulit untuk bisa mencapai impian dan kesuksesan kamu, bisa jadi ada inner child ini, sehingga keputusan-keputusan yang kamu ambil seringkali salah. Karena apapun yang kita lakukan pada saat sekarang ini, biasanya dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu berupa pengalaman dari usia 0 sampai 14 tahun atau biasa disebut sebagai inner child. Yang kedua, perasaan takut dan kecemasan. Perasaan takut ini akan membuat seseorang yang memiliki inner child akan merasa takut kehilangan, takut disalahkan, takut diabaikan, dan takut dihakimi. Jadi ketika kamu merasa bahwa kamu ketika melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak baik, atau kamu takut untuk melakukan sesuatu, nah itu berarti ada inner child dari masa kecil atau didikan dari masa kecil yang membuat kamu jadi serba ketakutan. Belum dimulai, belum dilakukan, sudah merasa takut salah, takut tidak bisa, takut nggak benar. Padahal salah itu adalah awal dari benar. Jadi nggak perlu takut lagi, karena semua yang benar itu berawal dari salah. Kemudian yang ketiga, sulit untuk mempercayai orang lain. Ketika kamu memiliki inner child yang negatif, biasanya kamu jadi sulit untuk membuka diri karena kamu takut disakiti oleh seseorang. Biasanya hal ini terbentuk karena pada masa kecilnya dia tidak dipercaya oleh orang tuanya. Serba disalahkan, serba dituduh, dicurigai, sehingga dia melakukan hal yang sama terhadap hal-hal yang ada di luar dirinya. Kemudian yang keempat, berlebihan dalam berpikir yang negatif. Artinya di sini seseorang berpikir berlebihan terhadap sesuatu yang tidak baik, seperti berpikir negatif yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan, bahkan mereka seringkali menganggap orang lain lebih baik dari dirinya, dan mereka merasa rendah diri di hadapan orang lain. Kemudian yang kelima, sulit untuk mengekspresikan isi hati. Hal ini terjadi karena mereka tidak mengerti apa yang mereka rasakan dan sulit untuk mengidentifikasi emosi yang sedang mereka rasakan. Biasanya hal tersebut terjadi karena dulunya banyak tekanan-tekanan atas emosi yang mereka rasakan, mereka cenderung memendam apa yang dirasakan. Dan juga hal ini biasanya dipicu oleh didikan dari orang tua yang mungkin ketika anaknya menangis, marah, ataupun merasakan emosi, justru malah disuruh diam, disuruh untuk tidak mengekspresikan apa yang sedang dirasakan oleh anak tersebut. Akhirnya membuat kepribadian anak tersebut menjadi tidak jujur terhadap apa yang dirasakan. Jadi kalau seperti itu, orang akan cenderung memendam apa yang dirasakan dan sulit untuk mengekspresikan isi hati. Dan bahayanya ketika emosi tersebut sudah sangat lama sekali terpendam, maka suatu waktu bisa meledak di kemudian hari. Kemudian yang keenam, sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Mereka yang memiliki inner child yang negatif seringkali merasa orang lain lebih baik dari dirinya dan dirinya itu jauh lebih tidak baik dari orang tersebut. Merasa tidak puas dengan dirinya sendiri dan mereka selalu merasa kurang terhadap dirinya sendiri dan menganggap orang lain jauh lebih baik dari dirinya. Perasaan-perasaan rendah diri seperti
seperti ini yang membuat seseorang menjadi tidak bisa mencapai impian dengan lebih mudah. Karena hal-hal tersebutlah yang menghalangi seseorang mendapatkan atau mencapai apa yang diimpikan. Nah, hal-hal tersebut baiknya kita lepaskan, kita rilis, kita buang, dan segera pulihkan inner child yang ada di masa lalu. Karena apapun inner child di masa lalu, apalagi yang negatif khususnya, itu akan mempengaruhi perilaku dan cara pengambilan keputusan di masa saat ini. Jadi, apapun yang dilakukan, misalnya ketika orang tuamu sekarang itu suka marah-marah, biasanya waktu kecil dimarahin oleh orang tuanya. Atau ketika orang tuamu misalnya mendidik kamu dengan sangat keras, biasanya waktu kecil dia dididik dengan sangat keras. Begitupun dengan diri kamu. Kamu bisa menerapkan atau melakukan itu terhadap anak cucumu sendiri. Nah, pola seperti ini tidak akan pernah berakhir ketika tidak ada satu orang yang menyadari dan mengambil keputusan untuk melepaskan karma yang turun-temurun atau karma genetik. Ketika ada satu orang yang mulai menyadari akan hal tersebut dan mulai mengubah perilaku yang tidak baik tersebut menjadi sesuatu yang lebih baik dengan cara memantaskan diri, dengan cara belajar, dengan cara menyembuhkan dirinya sendiri terlebih dahulu, itu membuat pola yang tadinya berulang perlahan mulai terputus dan terbentuk pola yang baru. Karena pola yang lama akan terus berlanjut ketika kita tidak menyadari hal itu dengan baik. Nah, kabar baiknya, kamu bisa melepaskan pola-pola yang tidak baik itu di kelas private coaching Hypnoseduction. Di situ saya ajarkan untuk bagaimana melepaskan pola inner child, trauma, luka batin, ataupun kenangan-kenangan di masa lalu yang belum bisa kamu lepaskan. Dan tidak hanya saya bantu, tapi juga kamu akan diberikan caranya yang sangat mudah, yang sederhana, bagaimana untuk merilis hal-hal yang masih ada atau yang masih mengganjal di diri kamu. Misalnya ada trauma-trauma yang ternyata baru kamu sadari, baru kamu temui, kamu bisa merilis itu dengan lebih mudah. Atau ketika ada inner child yang ternyata tidak baik menurut kamu, itu bisa kamu lepaskan dengan cara yang lebih mudah. Nah, kamu bisa klik link di deskripsi untuk bisa belajar dan mengikuti private coaching selama 2 hari bersama saya. Sampai ketemu di kelas.